Ada sebagian yang mengatakan memberikan fermentasi ini kambingnya itu tidak bisa hamil ya. Tapi nyatanya di program breeding kami ini kita setiap 4 bulan, 3 bulan kita selalu mendapat kambing-kambing baru ya, atau anak-anak kambing yang baru. Nama saya Dedi Ramlan, saya dipanggil Dedi. Saya bangun Bali Farm ini sejak tahun 2021. Waktu itu saya ingat masih pandemi, jadi saya waktu itu masih bingung ya, karena di kerjaan kita sudah vakum karena pandemi. Kemudian saya punya ide untuk buat ternak kambing ini di Tabanan, di Desa Kesiut, tepatnya di Banjar Kesiut Kawan Kelot ya, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Bali. Desa ini cocok untuk ternak kambing, ini jauh dari penduduk. Kemudian banyak limbah-limbah pertanian yang bisa diberikan untuk kambing-kambing di sini. Pelar kambing itu tidak banyak, cuman sekitar 15 ekor. Nah, seiring berjalannya waktu, sekarang hampir 70 ekor kambing-kambing di sini. Nah, program kami di sini sebenarnya ada 3. Pertama untuk breeding, kedua untuk susu perah, kemudian ketiga untuk fattening. Nah, di sini kami sementara memelihara kambing Etawa ras Kaligesing, di mana kambing-kambing ini kami datangkan langsung dari Jawa Tengah. Karena di Bali sendiri kambing Etawa ini ada, tapi belum dijamin genetiknya karena sudah banyak kawin silang ya. Nah, sekarang kalau kita bilang kambing Etawa, memelihara kambing Etawa itu sangat menjanjikan sebenarnya. Kambing Etawa ini bisa diambil susunya, kemudian bisa jadi juga untuk pedaging. Untuk menjaga agar stok pakan ini terjaga, kami juga memanfaatkan limbah-limbah pertanian tersebut untuk dijadikan fermentasi sebagai stok pakannya. Fermentasi ini ada campurannya ya, dari kita manfaatkan E4. Fermentasi adalah pakan alternatif ya, kalau memang pakan hijauan yang lain sulit dicari. Seperti sekarang musim hujan, ini anak-anak kandang ini tidak bisa cari pakan, jadi kita berikan makan alternatif fermentasi. Kami memang merasa terbantu dengan makanan-makanan fermentasi ini. Kenapa? Karena makan fermentasi ini adalah dimana kalau kita benar-benar sudah tidak sulit mencari makan alternatif hijauan, ini fermentasi ada alternatif yang kedua. Nah, fermentasi ini bisa disimpan berbulan-bulan selama wadahnya itu tidak dibuka. Nah, tapi kalau wadahnya sudah dibuka, itu bisa tahan paling 2 hari, 1 hari. Jadi begitu dibuka wadahnya, bisa dipakai langsung dan dikasih makan ternaknya. Tapi kalau tidak dipakai, itu memang harus ditutup rapat, bisa berbulan-bulan, bisa tahan sampai 6 bulan, 7 bulan. Nah, bahan-bahan campuran fermentasi ini sebenarnya gampang sekali, bisa kita cari di sekitar kita ya, di toko-toko paling terdekat di sini, di desa ataupun di pelosok desa, itu gampang sekali. Nah, kami menggunakan E4 ini sebagai campuran membuat fermentasi. Jadi sudah 1,5 tahun saya pikir ini kambingnya tidak ada masalah ya. Kambing terus beranak, tidak ada masalah. Kemudian kambing sehat ya. Boleh dikatakan kambing kami bertambah dari tahun pertama kita ternak sampai sekarang hampir 70 ekor, tidak ada masalah.
Kemudian kalau kita lihat keuntungan memberikan fermentasi ini adalah biaya operasional. Biaya operasional ini kalau kita memberikan fermentasi ini sedikit. Nah, contoh nyata misalnya kita cari hijauan satu hari itu membutuhkan biaya transport, ya, tenaga. Tapi pada saat kita mendapat fermentasi, mungkin 2 hari itu memang kos yang kita keluarkan itu sebanding dengan seminggu atau 2 minggu kos yang bisa kita save, ya. Jadi cukup baik kita lihat di sini. Jadi kalau kita cari hijauan terus menerus, ya, itu akan membutuhkan tenaga dan pengeluaran otomatis, ya, karena kita harus membiayakan transportasinya untuk mengambil hijauan di ladang-ladang. Nah, untuk limbah-limbah padat dan cair di ternak kambing Bali Farm ini kita lihat tidak bau, ya. Kenapa? Kita memberikan minum sebenarnya juga minum kambing itu kita campur dengan E4, jadi sama sekali tidak bau. Kemudian kita juga di Bali Farm ini menjual kohi, ya, kohi atau kencing kambing, ya, pupuk yang sudah diolah. Nah, itu juga memakai E4, ya, memakai E4 supaya daya serap di tanaman itu lebih maksimal. Tanpa fermentasi, tanpa campuran E4, biasanya itu akan membutuhkan waktu lama. Contoh, kalau misalnya kotoran kambing ini kita biarkan tanpa ada diolah untuk fermentasi, itu bisa 4 bulan, 5 bulan itu bisa dipakai. Tapi pada saat kita membuat fermentasi menggunakan E4 ini, kita paling 3 minggu kita sudah bisa pakai, ya. Zaman sekarang kan serba cepat. Kalau lama sekali kita manfaatkan itu, otomatis biaya operasional tinggi, kemudian hasilnya juga tidak banyak. Tapi dengan bantuan E4 ini sangat cepat. Jadi 3 minggu sudah panen. Jadi sudah banyak di sini yang dihasilkan dari kambing. Jadi anak-anak kambing ini nantinya kita akan menjual juga ke petani-petani sekitar, peternak sekitar itu bibitnya, ya, bibit kambing yang super, jadi pilihan. Jadi yang saya bilang tadi, kalau kita memelihara kambing itu genetik mana sih yang paling bagus, ya, genetik mana yang bisa menghasilkan banyak uang, banyak masukan gitu, ya. Kalau sekarang kita sampaikan itu masukan, ya. Itu yang saya sampaikan tadi, Etawa salah satunya, ya. Nah, Etawa kalau bisa di cross breeding dengan Jawa Rando, itu juga akan menghasilkan anak-anak yang super. Jadi kalau misalnya kita piara kambing, tips saya itu harus benar-benar diprogramkan dulu dengan matang. Apa sih planning ke depan? Tujuan akhirnya melihara kambing ini apa? Ya, kalau melihara kambingnya untuk senang-senang, ya is okay lah. Tapi kalau untuk yang mencari tambahan, ya, tambahan ekonomi, ya, tambahan pendapatan, memang harus benar-benar dan disiplin.